atas. Bisa mulai, Pak Rudolf. Ya. Baik. Bapak-bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah Pelkat PKB pada malam hari ini. Bapak-bapak yang Tuhan Yesus kasihi, selamat datang dalam ibadah persekutuan kaum Bapak GPIB Ebenezer pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 ini. Meskipun pada saat ini kita belum dapat beribadah secara ragawi atau tatap muka, namun ibadah secara daring yang saat ini dilakukan tidak mengurangi makna dan keseriusan kita dalam beribadah kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah, memuji serta memuliakan Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Kiranya ibadah malam ini menguatkan iman kita dan membuat kita tetap bersatu dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Pak Penatua Valerian Z. Pelopesi. Sebelum ibadah berlangsung, kita akan menyanyikan sama-sama Mars PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan sebagai dasar dan tugas pelayanan. Bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, tolongannya tetap sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Mari kita menghadap Tuhan. Bapak-bapak, marilah kita memulai ibadah ini dengan memuji serta memuliakan Tuhan dengan menyanyikan lagu dari kitab Bakti 12, bait yang pertama dan yang kedua. Masuklah semua menghadap Tuhan. Iya, sini. Mana teksnya? Iya, untuk kebaikan. Itu bisa nyetel di kita 5 kali. Hilang ya? Sebentar lagi dibuka.
Ya, suapin dong. Masuklah menghadap suci hadiratnya. Hari dan hati di hadapan tahtanya, dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Hatimu minta Roh Kudus menari jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan dosamu. Anugerah rahmat dan kasih dari Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Ya, Pak, lanjut. Baik. Bapak Ibu terkasih, mari kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam surga, Bapa yang rahmani dan rahimi, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan, di mana Engkau memberikan kesempatan kepada kami sebagai Pelkat PKB GPIB Ebenezer untuk boleh melaksanakan ibadah pada bulan ini, pada malam hari ini. Bapa di surga, Engkau mau kuatkan kami dan berikan kami Roh-Mu yang kudus bertahta atas kami, utama untuk Pak Penatua Valerian Pelupesi yang sebentar akan memberitakan firman kepada kami. Biarlah setelah ibadah ini kami boleh mendapatkan berkat yang terbesar dari Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Bapa mau bersama dengan kami dari awal, pertengahan, hingga akhir daripada ibadah virtual kami pada malam hari ini, dan semuanya kami laksanakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak-bapak dan ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk pada Mazmur pujian secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-101 sampai dengan 112. 119 kan? 115? Ya. 100. Ayat 105 sampai 112. 105, maaf. 105 sampai dengan 112 secara berbalasan. Kita mulai. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya. Berpegang pada hukum-Mu yang adil. Sangat tertindas. Ayat. Ya Tuhan, Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku.
Namun Tauratmu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku. tetapi Tetapi Aku tidak sesat dari titah-titahmu. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu. untuk selama-lamanya sampai saat. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 61. Bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu. Kehendak-Mu nyatakan langit dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu. Dekatkan diriku kepadamu. Ajarku Terang wajahmu, hapuskan dosaku yang hatiku kiranya ku tetap bersamamu. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk pada pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Valerian Pelopesi. dalam tas. Ya, selamat malam, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Malam. Selamat malam. Malam. Oke, saya akan share screen dulu sebentar, Bapak. Ya, selamat malam Bapak-bapak. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Sehat, Walaupun baik. ada beberapa anggota kita yang masih dalam kondisi pemulihan, ada yang di rumah sakit maupun di rumah. Tetapi kami bersyukur bahwa seberapa kami yang hadir di sini, malam hari ini sudah lumayan. Bulan lalu kita hanya 9 orang, malam ini puji Tuhan sudah 17 orang dengan puji Tuhan. Oke, Bapak-bapak, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita mari persiapkan bacaan Alkitab kita dari Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Lukas 11 ayat 33 sampai 36 kita siapkan. Kalau sudah dibuka Alkitabnya, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal Diko dan kami sembah Diko di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa, karena kami boleh merasakan pimpinan-Mu dan kasih karunia-Mu bagi kami sepanjang kehidupan kami, sampai pada malam hari ini Bapa, sebagai Bapak-bapak yang tergabung dalam PKB ini, Pelkat PKB, kami masih merasakan kehadiran-Mu dan kekuatan-Mu yang menaungi kehidupan kami. Bapak, terima kasih juga atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami malam hari ini untuk bersekutu bersama-sama. Dan pada saat ini secara khusus, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat membaca firman-Mu kembali dan terlebih merenungkannya. Bapak, sebelum kami membaca dan merenungkan firman ini, kiranya Engkau mau mengirimkan kuasa Roh-Mu yang kudus, menguasai akal dan pikiran kami, membuka akal dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini
benar-benar kami mengerti kehendak-Mu itu, Bapa. Bapa, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berbicaralah kepada kami. Pakailah hamba sebagai saluran firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak, kita akan membaca firman Tuhan. Kalau posisinya bisa berdiri, silakan. Tapi kayaknya kita dalam posisi duduk, karena semuanya sedang duduk ya. Bacaan firman Tuhan malam hari ini, Lukas 11 ayat 33-36, berbunyi demikian. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Demikianlah pembacaan firman pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Oke, Bapak-bapak, mengawali renungan malam ini, saya akan memutar sebuah video mengenai orang ini. Orang ini kita semua sudah tahu, kenal. Ini seorang ilmuwan yang luar biasa, yang membawa dampak ilmu pengetahuan bagi dunia, yaitu Albert Einstein. Nah, kita akan menonton videonya. Pada saat dia kecil, dia berdialog dengan profesornya di kelas. Profesornya itu tidak percaya Tuhan, dan dia membantah profesor tersebut. Bapak-bapak, nanti tolong perhatikan benar-benar video ini. Videonya pendek saja, tapi maknanya luar biasa buat kita semua. Oke, saya akan share screen videonya. Mohon tunggu sebentar. Mohon tunggu sebentar, Bapak-bapak, saya siapkan videonya dulu. Ya, ini videonya, kita bisa nonton. Nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. Oke, Bapak-bapak, saya kembalikan dulu lagi ke share screen. Iya, tadi cukup menarik dialog antara Albert Einstein dengan sang profesornya. Di awal
profesornya berkata bahwa karena Tuhan menciptakan segala sesuatu, maka kejahatan itu pun diciptakan oleh Tuhan. Tetapi itu dibantah oleh Einstein dengan mengajukan 2 pertanyaan kepada profesornya. Yang pertama dia bertanya, "Profesor, apakah dingin itu ada?" Profesor dengan agak angkuh dia bilang, "Pertanyaan macam apa itu?" "Ya pasti ada dingin itu." Lalu dijawab oleh Einstein, "Salah profesor, karena menurut fisika, dingin itu adalah karena ketiadaan panas. Jadi sebenarnya yang ada itu panas. Dingin itu hanya karena panas nggak ada, lalu merasakan dingin." Pertanyaan yang kedua diajukan oleh Einstein untuk membantah pernyataan profesornya. Dia menanyakan, "Profesor, apakah ada kegelapan? Ada gelap?" Profesornya bilangnya pasti ada gelap. Lalu dia membantah itu, dia bilang bahwa profesor, gelap itu tidak ada. Karena gelap itu adalah ketiadaan cahaya atau ketiadaan terang. Nah, lalu akhirnya dia menyimpulkan bahwa kejahatan itu bukan dibuat oleh Tuhan, profesor. Tapi kejahatan itu adalah hasil karena orang tidak mencintai Tuhan. Atau kalau saya pakai kata-kata saya, kejahatan itu hasil karena orang tidak hidup dalam terang Tuhan. Waduh, luar biasa. Itu adalah pernyataan si Albert Einstein ini. Nah, ini. Jadi dia bilang gelap itu tidak ada. Mohon maaf yang masih mikrofonnya masih hidup, tolong dimatiin. Sebentar, dimatiin sebentar mikrofonnya biar nggak mengganggu. Ya, jadi ini pernyataannya dia seperti ini. Gelap itu tidak ada, gelap itu terjadi karena ketiadaan cahaya. Jadi kejahatan ada karena orang tidak mencintai Tuhan, karena orang tidak hidup dalam terang Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa pernyataan. Nah, kalau kita hubungkan hal ini, pernyataan dari si Einstein ini dengan firman yang tadi kita baca di ayat 33, tidak seorang pun yang menyalakan pelita, lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Nah, firman Tuhan ini berbicara mengenai pelita atau cahaya dari pelita, itu yang ditempatkan di atas kaki Dian supaya menerangi sekitarnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai pelita atau terang atau cahaya di dalam Alkitab, itu banyak yang dipakai kata-kata pelita dan cahaya itu sebagai istilah untuk firman Tuhan. Nah, kalau Bapak-Bapak masih ingat, tadi kita baca ya di pembacaan Mazmur tadi, Mazmur 119, di ayat 105 dikatakan, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Jadi pelita itu adalah firman Tuhan. Kalau kita baca tadi di dalam pasal 33, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah. Pelita di situ artinya firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah terang bagi kehidupan kita semua, bagi kehidupan orang percaya, yang menerangi hidup kita. Bayangkan kalau kita ada di dalam gelap, itu orientasi pandangan kita, itu sama sekali tidak ada. Bayangin kalau di malam hari lalu tiba-tiba mati lampu, itu kita menjadi kehilangan pandangan dan orientasi kita menjadi hilang. Kita butuh waktu untuk tetap tenang, lalu meraba-raba, bahkan bisa menjatuhkan gelas dan barang-barang di atas meja karena gelap itu sama sekali tidak membuat kita tidak bisa melihat segala sesuatu. Nah, bayangkan saja kalau hidup kita dalam kegelapan, kita tidak akan tahu apa yang ada di depan kita. Mungkin Bapak-Bapak pernah bawa mobil di puncak ketika kabut sangat pekat sekali di hadapan kita dan jarak pandang itu sangat pendek. Itu orientasi kita menjadi
buyar dan pudar, kita meraba-raba ada apa nih di depan? Apakah belokan? Apakah ada mobil yang lain di depan? Kita sama sekali tidak punya satu orientasi pandangan ke depan. Nah, itu membuat kita akan bisa berbahaya. Begitupun hidup kita, kalau tidak ada terang dalam hidup kita, kalau firman Tuhan sebagai terang itu tidak menerangi hidup kita, kita akan seperti hidup dalam kegelapan. Kita tidak akan tahu ada bahaya di depan, ada godaan, ada segala macam hambatan yang ada di depan kita. Bisa saja kita tabrak, atau bisa juga di depan kita ada jurang dan kita bisa masuk. Nah, jadi kita perlu terang. Makanya di situ dibilang, di ayat 33 ini, pelita itu harus ditaruh di atas Dian, kaki Dian, supaya dia bisa menerangi sekitarnya. Firman Tuhan itu harus ditaruh menjadi pusat dalam kehidupan kita, supaya bisa menerangi hidup kita. Sehingga kalau kita berjalan, kita akan punya orientasi, pandangan, tujuan yang jelas. Kita akan tahu bahwa di depan kita ada bahaya, di depan kita ada jurang, di depan kita ada jebakan-jebakan Batman. Kita akan tahu itu karena firman Tuhan, terang itu, terang firman itu, menerangi hidup kita. Kita tidak hidup dalam kegelapan. Nah, jadi pelita itu harus ditaruh, firman Tuhan itu harus ditaruh di dalam fokus hidup kita, sehingga dia bisa memberikan cahaya untuk kita dan kita bisa berjalan dengan penuh ketenangan dan penuh kepastian karena ada terang firman yang menerangi hidup kita. Nah, Bapak-bapak, kalau kita perhatikan bacaan kisah tentang Tuhan Yesus ini di Lukas, itu dia memulai perjalanan pemberitaan firman-Nya itu dimulai dari kampung halamannya di Nazaret, lalu dia mulai memberitakan firman. Lalu kalau kita lihat, dia benar-benar membuka firman-Nya secara terbuka bagi setiap orang untuk melihat, untuk dapat mendengar. Makanya kita lihat setiap saat pengikutnya itu semakin banyak, apalagi diisi atau dibarengi dengan adanya mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan. Sehingga banyak orang yang datang berbondong-bondong. Orang menunggu-nunggu kehadiran Tuhan Yesus. Nah, di dalam perjalanan dia memberitakan Injil dan menyatakan siapa dia sebenarnya, kita bisa melihat respons dari orang itu bermacam-macam. Kalau saya bagi ada 3 lah. Kalau secara pribadi saya membagi kira-kira ada 3 jenis atau tipe orang merespon dari pengajaran Tuhan itu. Dia sudah menyatakan terangnya firman-Nya di atas kaki Dian. Dia datang sendiri sebagai Tuhan turun ke tengah dunia, dimulai dari Nazaret, dari kampungnya sendiri, menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dia menyatakan firman-Nya di atas kaki Dian, terbuka bagi semua saudara-saudaranya saat itu. Tapi responsnya berbeda-beda ternyata. Padahal firman-Nya sudah ditempatkan seperti pelita di atas kaki Dian, terbuka bagi semua orang. Respons yang pertama kita bisa lihat dari orang-orang yang katanya berada di bait suci, orang-orang yang katanya dekat dengan Tuhan, orang-orang yang katanya belajar tentang Tuhan. Di sana ada orang-orang Farisi, di sana ada ahli-ahli Taurat. Apa respons mereka? Mereka menolak. Karena mereka tidak bisa melihat terang itu. Terang itu dianggap bagi mereka adalah musuh, adalah saingan bagi mereka. Wih, banyak orang mengikut dia. Kita seperti ditinggalkan. Ada iri hati di sana. Nah, ini respons yang pertama. Orang tidak bisa menerima terang itu karena ada iri hati, merasa tersaingi. Tidak bisa melihat dengan pemikiran yang tepat untuk menerima sang terang yang sedang bersinar di tengah-tengah mereka. Dia malah ditolak. Sampai akhirnya harus disalibkan. Itu karena jenis atau tipe respons dari orang-orang yang katanya dekat dengan bait suci ini. Respons yang kedua kita bisa lihat dari pengikut-pengikut atau orang banyak yang selalu hadir ketika Tuhan itu ada. Respons kedua ini, ada orang banyak yang ikut, itu hanya untuk melihat mujizat Tuhan.
Lalu dari sana menunggu kira-kira ada apa yang menguntungkan dirinya. Nah, ini tipe orang-orang yang kedua nih. Kalau tadi menolak sama sekali karena tidak bisa melihat terang itu, kalau yang tipe ini hanya mau mengambil untung, ikut tapi mau mengambil untung. Kalau ada untungnya buat saya, oke, saya hadir di situ, saya mendengarkan dan saya melihat mujizatnya, karena itu bermanfaat hanya untuk diri saya. Nah, tapi ada golongan yang ketiga, kalau kita perhatikan, itu diwakili oleh murid-muridnya. Mereka meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan pekerjaan yang menghidupi kehidupan mereka, lalu mereka mengikuti dia ketika dia memanggil. Walaupun kita tahu dalam perjalanan ada grafik iman yang naik, ada yang turun sampai menyangkal sampai 3 kali, tetapi pada akhirnya murid-murid ini menjadi rasul-rasul yang dipercaya oleh Tuhan, yang mengabarkan pemberitaan firman Tuhan. Nah, ini tipe yang ketiga, yang menerima terang itu, walaupun dalam proses itu ada perkembangan iman yang naik dan turun. Tetapi pada akhirnya, mereka mau mati untuk Tuhan. Dan hampir ke-12 rasul itu matinya memang mati sengsara ya, karena memberitakan firman Tuhan dengan luar biasa. Nah, mereka tidak saja menerima terang itu, tetapi mereka juga menjadi saluran terang itu. Dan mau berkorban demi terang itu. Jadi kita bisa lihat ada 3 tipe atau 3 jenis orang yang merespons Yesus, Tuhan Yesus saat itu. Lalu kira-kira yang tipe yang pertama tadi, yang tidak bisa melihat terang, menolak, malah mencari akal supaya dia dihukum dan dibawa ke Pilatus. Pilatus lempar ke Herodes karena dia tidak menemukan salah. Sampai ke Herodes juga tidak bisa menemukan salahnya. Dibalikin lagi ke Pilatus. Lalu akhirnya Pilatus nyerah dan dia disalibkan. Nah, tipe orang-orang seperti ini mengapa sih sampai seperti itu? Tidak bisa melihat terang. Lalu ada tipe yang kedua tadi, yang hanya mau ambil untung saja. Mengapa sih sampai seperti itu? Tidak bisa melihat terang yang sebenarnya dan menerima terang itu. Seperti yang dilakukan oleh tipe yang ketiga para muridnya. Nah, kita akan masuk di untuk menjawab itu kita akan lihat ayat berikutnya, ayat 34. Ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Jadi persoalannya ada di mata. Kalau mata kita bagus, kita akan bisa melihat. Kalau tadi gelap ya sudah, nggak bisa lihat kan. Tapi ini ada terang. Ada terang, tapi kalau mata kita rabun, mata kita tidak bagus, tetap aja tidak fokus. Makanya seperti usia saya, kita butuh kacamata ini untuk memberikan fokus lagi, terang, supaya mata kita bisa melihat dengan fokus terang yang dinyatakan oleh Tuhan itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai mata di sini, jadi tadi ada tipe pertama dan kedua dari orang yang merespons. Persoalannya ternyata di mata mereka. Mereka tidak bisa melihat terang itu dengan jelas. Mereka tidak bisa melihat terang Tuhan yang sudah ditaruh di atas kaki Dian itu. Dia yang turun dari surga, turun ke tengah dunia ini, itu menyatakan terang di atas kaki Dian, terbuka untuk semua orang. Tapi mereka menolak. Persoalannya ada di mata mereka. Nah, saya kalau bicara mata, saya teringat di kisah Thomas ya. Kisah Thomas itu ada di Yohanes 20 ayat 26 sampai 30. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku.
Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Perhatikan kata-kata Yesus, Bapak-bapak. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi kata kuncinya, ini mata iman bicaranya. Kalau saya balik lagi ke yang tadi, di ayat 34. Jadi yang dimaksudkan dengan mata di sini adalah mata iman. Kalau mata iman kita itu bagus, mata iman kita itu tajam, bersih, jernih, bisa melihat terang dari firman Tuhan itu, maka teranglah seluruh tubuh kita. Tetapi jika mata rohani kita ini jahat atau gelap, maka gelaplah tubuh ini. Karena tadi, ingat yang di sini ya, di atas tadi, di atas, Einstein bilang, gelap itu terjadi karena ketiadaan terang. Jadi, kalau mata iman kita itu bagus, jernih, bisa melihat terang firman Tuhan itu yang sudah ada di atas kaki dia terbuka untuk kita semua. Ada Alkitab yang bisa kita baca, ada renungan-renungan yang bisa kita baca setiap hari yang akan membuka dan memperkuat iman kita, maka mata iman kita akan jernih dan bersih untuk bisa menangkap dan melihat terang firman Tuhan itu. Jadi persoalan tadi orang-orang yang merespons Tuhan Yesus itu, ada kaum Farisi, ada ahli-ahli Taurat yang menolak, itu karena mata iman mereka itu tidak bersih. Ada sesuatu yang terselubung di mata iman mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat terang yang sebenarnya yang ada di depan mereka, yang lagi menyaksikan kehidupannya bagi mereka. Jadi persoalannya adalah di mata iman kita. Kalau mata iman kita ini bersih dan tertuju hanya kepada Tuhan. Kalau tadi di Yohanes, Tuhan Yesus bilang kepada Thomas, jika engkau percaya dengan tidak melihat, waduh itu luar biasa. Tadi ini ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi ini berbicara mengenai iman. Nah, jadi persoalan utamanya ada di situ, Bapak-bapak. Ketika mata iman kita itu bersih, kita akan sanggup untuk melihat terang Tuhan yang sudah ada di atas kaki dia. Nah. Oke, Bapak-bapak, selanjutnya saya akan meresum apa yang menjadi pembahasan perenungan kita malam hari ini. Yang pertama, kita diajak untuk meletakkan terang Tuhan di atas kaki dia. Kenapa? Karena terang itu yang akan menerangi hidup kita. Yang akan memberikan orientasi penglihatan bagi kita. Supaya kita bisa bergerak dalam gerak langkah terang Tuhan itu. Sehingga kita tidak akan mudah goyah. Kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh dan tipu daya dunia ini. Kita akan selalu bisa melihat dengan jelas arah hidup kita. Sehingga walaupun ada tantangan dan cobaan dalam hidup kita, menimpa hidup kita, tetapi kita akan dengan penuh harapan, karena kita punya iman yang kuat, kita bisa melihat terang itu dalam hidup kita. Hal yang kedua adalah kita harus menjadi saluran terang Tuhan. Nah, saya akan mengutip lagi satu ayat yang ada hubungannya dengan terang nih. Itu terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kita bisa lihat. Ini sebenarnya ayat yang paralel sama dengan perikop bacaan kita tadi. Tapi ini dari Matius, kalau yang tadi kita baca dari Lukas. Nah, di dalam Matius 5 ayat 13-16
Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Perhatikan yang kuning ini, ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Sama dengan Lukas 11 ayat 33 tadi ya, yang kita baca. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Jadi yang tadi ketika kita bisa melihat terang Tuhan yang ada di kaki dian, yang disebarkan, yang diberitakan oleh Tuhan, lalu diteruskan oleh para rasul, kita sudah menangkap terang itu dengan mata iman kita. Persoalan berikutnya, kita punya tugas untuk menjadi saluran terang itu bagi sekeliling kita. Jadi kita menjadi pelita-pelita kecil yang menyalurkan terang Tuhan itu bagi sekeliling kita. Dimulai dari keluarga kita. Kita bisa menjadi seorang bapak yang menjadi terang, yang menjadi penuntun, yang menjadi sumber kekuatan dan sumber kehidupan beriman bagi keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Kita menjadi seorang kakak yang menjadi sumber kekuatan, sumber terang bagi kehidupan saudara-saudara kita, ataukah adik, kita menjadi adik, lalu terus keluar menjadi jemaat, anggota PKB, menjadi pengurus PKB, menjadi anggota jemaat dari Ebenezer. Kita harus menyalurkan terang Tuhan itu yang sudah kita hidup di dalamnya. Jadi ada tugas, bukan saja terang Tuhan itu menjadi sumber terang bagi hidup kita, tetapi kita sendiri pun yang sudah diterangi, itu harus menjadi sumber terang Tuhan bagi sekitar kita. Bapak-bapak, kalau kita pulang, lalu kita baca Sabda Bina Umat, baca di bagian pendahuluan, itu 2 bulan ini, Jemaat GPIB itu dituntun lewat perenungan-perenungan di Sabda Bina Umat, supaya bisa menjadi saluran berkat Tuhan bagi dunia yang lagi sedang porak-poranda seperti ini. Itu bukan berarti bahwa karena kita sudah hidup baik atau hidup senang, tidak. Mungkin saja kita ada dalam kondisi dan situasi yang sama dengan orang yang lagi menderita karena kondisi saat ini, COVID. Tapi justru di dalam kondisi seperti ini, karena kita punya terang Tuhan yang menguatkan kita, yang memberikan pengharapan kepada kita. Terang itulah yang kita sebarkan ke orang lain juga, untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Kita diajak untuk menjadi saluran berkat Tuhan, saluran terang Tuhan. Mulai dari dalam keluarga kita, keluarga inti kita, lalu keluarga besar kita, lalu tetangga kita, masyarakat, warga gereja, dan di mana saja kita ditempatkan, kita menjadi saluran berkat dan saluran terang Tuhan bagi kehidupan kita, bagi kehidupan sesama. Lalu yang terakhir, untuk bisa begitu, peliharalah mata iman kita. Tadi di Lukas 11 ayat 34. Kalau matamu rusak, maka gelaplah hidupmu. Kalau mata kita bagus dan tertuju pada terang Tuhan, maka akan teranglah hidup kita. Mari kita menjaga kesehatan mata rohani kita. Jaganya gimana? Saya nggak perlu ngajar bapak-bapak lah. Kita semua udah tahu. Kalau bicara iman ini, ada firman Tuhan di Ibrani ya. Ibrani 11 apa Ibrani berapa? Yang menyatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ayo mari kita mulai rajin mendengar firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, karena disitulah sumber terang firman Tuhan itu. Sumber dari terang Tuhan itu ada di mana? Bisa kita dapati. Dia bisa berbicara secara langsung kepada kita kalau bukan dari sumbernya Alkitab itu. Mari kita sama-sama mulai rajin membaca Alkitab, melakukan perenungan hari lepas hari, supaya kita memiliki kekuatan dan kita bisa melihat terang itu yang memberikan kekuatan iman kepada kita, supaya mata iman kita itu jernih dan bersih.
Dan ketika mata iman kita jernih dan bersih, kita punya pengharapan. Dan ketika kita punya pengharapan, kita tidak akan mudah untuk diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi apapun itu yang terjadi. Apalagi dalam situasi dan kondisi saat ini yang memang sangat-sangat mencekam. Kita belum tahu sampai kapan masalah atau problem dunia ini akan berakhir, walaupun sudah ada titik terang dengan adanya vaksin dan segala macam, tetapi hidup kita tidak bergantung dari vaksin itu, hidup kita bergantung dari terang firman Tuhan itu. Marilah kita berserah kepada Tuhan, kita dengan mata iman kita yang jernih dan bersih, kita melihat terang Tuhan yang selalu bercahaya bagi kita. Dan lewat terang itu, iman kita semakin bertumbuh, dan dengan iman yang semakin bertumbuh, kita juga menjadi saksi, menjadi sumber berkat dan sumber dari terang, menjadi saluran dari terang Tuhan itu bagi sesama kita. Mulai dari keluarga kita, ke jemaat, ke masyarakat, dan dimanapun kita bertugas, dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Selanjutnya, kita akan mohon maaf, Pak Rudi, kita akan liturginya. Kita akan merespon firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari kitab Bakti 251, bait yang pertama dan yang kedua. Sia hamba. Alfa udah bisa share, Alfa, atau nanti saya share ya video lagunya. Sebentar, saya akan. Boleh di-share? Ya. Sebentar, Pak. Saya lagi mau share. Oke. Mungkin volumenya ditambah sedikit, kan? Oh ya, sorry. Di komputer saya mungkin yang kecil. Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Oh, mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan. Oh, mari jalan dalam terang Tuhan. Panjatkan sinar terang Tuhan, hai panjatkan sinar terang Tuhan, hai panjatkan sinar Tuhan, hai panjatkan, oh, hai panjatkan sinar terang Tuhan. Oh, saya pancarkan dalam sinar terang Tuhan. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal Diko, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kembali kami naikkan kehadirat-Mu Bapa, karena Engkau memberkati kami, membimbing kami, menuntun kami melewati kehidupan ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang tadi sudah kami baca dan renungkan Bapak. Kami kembali diingatkan untuk melihat terang-Mu yang sudah bersinar itu
Bapa yang Maha Kuasa, biarlah mata rohani kita, mata iman kami, menjadi dibersihkan oleh kuasa roh-Mu yang kudus Bapa, sehingga kami mampu untuk melihat terang-Mu yang bercahaya menerangi kehidupan kami, sehingga kami bisa mengikuti arah kehendak-Mu Bapa lewat terang yang sudah Engkau karuniakan buat kami. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Bapa. Jadikanlah kami sebagai anak-anak terang-Mu yang berjalan dalam terang kasih-Mu Bapa, yang tidak saja menikmati kasih terang-Mu itu, tetapi kami juga menjadi saluran berkat, saluran untuk menerangi seisi dunia ini, di mana kami berada dengan terang yang daripada-Mu itu. Bapa yang Maha Kuasa, jadikanlah kami garam dan terang dunia. Perlengkapilah kami dengan kuasa Roh yang kudus Bapa, terutama kami sebagai bapak-bapak yang menjadi imam dalam keluarga kami, juga menjadi naungan bagi keluarga besar kami. Kiranya Engkau memberkati kami, menguatkan iman kami, membersihkan mata rohani kami, mata iman kami, sehingga kami boleh mampu berjalan dengan terang yang daripada-Mu, dan kami boleh mampu menghadirkan dan memancarkan terang-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, secara khusus sama mau berdoa bagi keluarga, bagi semua anggota Pelkat PKB yang hadir malam hari ini, Bapak, di ibadah daring kami yang kedua ini. Terima kasih Bapak bahwa Engkau sudah boleh menambahkan kehadiran dari Bapak-Bapak yang hadir untuk bersama-sama hadir dalam ibadah daring ini. Bapak yang Maha Kuasa, Engkau mengenal kami satu persatu. Engkau berkati kami, Bapak, dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan. Engkau mendengar seru doa kami masing-masing yang kami naikkan dari lubuk hati kami yang paling dalam, Bapak. Mungkin ada hambatan-hambatan, ada persoalan-persoalan dalam hidup kami, ada tantangan-tantangan yang harus kami hadapi di dalam kehidupan kami ini, terutama dalam situasi dan kondisi yang sangat mencekam saat ini, Bapak. Mungkin hampir saja kami putus asa karena tidak ada jalan keluar bagi kami. Mungkin kami tidak melihat lagi ada jalan keluar lain yang harus kami ambil, Bapak. Tetapi malam hari ini kami melihat terang-Mu bercahaya dalam kehidupan kami, Bapak. Lewat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah terang yang hadir bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah dengan terang-Mu itu kami sanggup untuk berjalan menghadapi setiap tantangan yang harus kami hadapi saat ini. Kau mengenal kami satu persatu Bapa, semua Bapak-Bapak yang ada hadir lewat ibadah daring saat ini dalam setiap persoalan kehidupan kami. Kiranya Engkau mendengar seru doa kami masing-masing, lalu Engkau mau jawab itu sesuai dengan kehendak-Mu, Bapa. Bapa, kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau, yang mau mendengarkan setiap seru dan setiap keluhan, setiap persoalan hidup yang dinaikkan kehadiran. Oleh sebab itu, Bapa, kiranya Engkau mendengar seru doa kami, anak-anak-Mu, yang kami naikkan dari lubuk hati kami yang paling dalam. Lalu Engkau mau jawab kami sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami bisa melihat jalan keluar yang terbaik, yang daripada-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih, secara khusus kami mau berdoa bagi anggota-anggota PKB yang saat ini dalam kondisi sakit, Bapa. Yang kami tahu, ada Pak Yonas Resakota yang sedang dirawat di rumah sakit. Ada Pak Gustaf Manopo dan istri, Ibu Levi. Ada anak kekasih dari Bapak Tala yang hadir bersama dengan kami di sini. Anak Elisio yang juga baru saja dioperasi di rumah sakit. Kemudian yang kami tahu ada Ibu Erika Tehupiori Sirait yang juga dalam pemulihan, isolasi di rumah. Dan saudara-saudara kami yang lain yang kami
tidak bisa sebutkan satu persatu Bapak, yang mungkin dalam kondisi sakit juga Bapak, apakah di rumah sakit. Bapak yang Maha Kuasa, kami mohon kiranya daripadamu, sebagai tabib di atas segala tabib, Kau mau datang dan Engkau mau memberkati mereka. Jika Engkau berkenan, angkat sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani mereka, Bapak. Dan biarlah mereka menjadi sembuh kembali sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah kekuatan juga, kekuatan iman kepada mereka. Juga kekuatan iman bagi keluarga-keluarga, pendamping-pendamping, kekasih-kekasih dalam keluarga mereka, Bapak. Biarlah mereka juga menjadi kuat, dan mereka mau tetap bersandar berharap hanya kepada Engkau, Sang Sumber terang hidup itu. Bapa, terima kasih Bapa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Pengasih. Kami mau berdoa Bapa, bagi pengurus Pelkat PKB, GPIB Ebenezer, yang penuh dengan semangat mereka mau melayani, walaupun dalam berbagai macam tantangan, hambatan yang ada dalam kondisi seperti ini. Tetapi mereka mau terus bersaksi dan melayani Engkau Bapa, sehingga ibadah daring ini boleh berjalan sudah 2 kali ini. Biarlah Engkau tetap bersama-sama dengan pengurus Pelkat PKB. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan. Mereka boleh melayani Engkau dengan berbagai macam cara yang lebih lagi Bapa. Biarlah Engkau menjadikan mereka sebagai saluran berkat-Mu, bukan saja dalam persekutuan Pelkat PKB di jemaat kami, tetapi juga di mana saja mereka berada. Berikan mereka kekuatan iman, kekuatan jasmani. Berikan mereka kesehatan yang prima, Bapak, untuk menjalani tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pengurus maupun sebagai kepala rumah tangga ataupun sebagai pekerja dimanapun mereka bekerja. Berkati mereka, Bapak. Hamba juga mau berdoa bagi seluruh anggota Pelkat PKB Ebenezer. Kau berkati kami semua, baik yang hadir Bapak dalam ibadah daring ini maupun yang tidak hadir. Bapak yang Maha Kuasa, Engkau berkati mereka. Dalam setiap apapun yang mereka lakukan, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapak. Biar Engkau saja yang menjadi kekuatan dan jalan keluar dan terang bagi kehidupan mereka semua. Bapak yang Maha Kuasa, kami juga mau berdoa bagi jemaat kami, GPIB Ebenezer, Bapak Pendeta Agus, para diakan penatua, dan pengurus-pengurus Pelkat yang lain, juga pegawai kantor, anggota-anggota komisi, dan juga seluruh jemaat-Mu Bapak, dari yang tertua sampai yang termuda. Berkati kami, ikat kami dalam satu tali kasih persekutuan yang indah, sehingga kami bisa bersatu padu melayani Engkau, dan bersaksi demi kemuliaan nama-Mu Bapa lewat persekutuan keluarga besar jemaat GPIB Ebenezer ini. Bapak yang Maha Kuasa, dalam kondisi yang seperti ini, berikanlah kami hikmat-Mu Bapa, sehingga sebagai jemaat kami bisa bersaksi dan melayani Engkau, menjadi saluran berkat-Mu dengan semua keterbatasan yang ada pada kami. Kami tahu Bapak, walaupun kami terbatas, tetapi kami punya Allah yang tidak terbatas seperti Engkau. Berkati pelayanan jemaat kami ini. Kami juga berdoa bagi gereja kami GPIB, jemaat-jemaat di mana saja berada, majelis sinode, dan mupel-mupel di mana saja berada. Bapak yang Maha Kuasa, sampai saat ini kami belum tahu Bapak, persidangan sinode tahunan apakah ada atau tidak, dan juga persidangan sinode yang ditunda sampai paling lambat Oktober nanti, apakah bisa berjalan atau tidak. Kami mau berdoa kiranya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan bagi majelis sinode dan semua yang berkepentingan dengan masa depan GPIB ini Bapak, sehingga ada jalan keluar yang terbaik untuk dapat melakukan setiap kegiatan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapak yang Maha Kuasa, Bapak yang Maha Pengasih, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, mulai dari Bapak Presiden, Engkau berkati para menteri, pejabat-pejabat di pusat sampai yang di daerah. Engkau berkati Bapak, biar mereka dengan penuh tanggung jawab dan wibawa bisa membawa bangsa dan negara ini untuk meraih kehidupan yang lebih baik lagi,
keluar dari setiap masalah ekonomi, keluar dari setiap masalah akibat dari COVID ini. Dalam proses untuk vaksinasi, Engkau berkati semua yang terlibat di dalam proses ini, mulai dari distribusi, pengadaan, distribusi, sampai di tenaga-tenaga yang harus melakukan vaksinasi ini, Bapak. Ketersediaan vaksin ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Engkau sendiri yang memberikan jalan keluar terbaik bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang sampai kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara Pelkat PKB GPIB Ebenezer dengan lagu Permohonan. boleh.
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, dengan mendengarkan nats Alkitab yang terambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17, yang menyatakan bahwa aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan dengan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu hadir di sini, telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kita akan memuji dengan Tuhan dengan nyanyian persembahan dari Kitab Bakti 87 bait yang pertama dan yang kedua. Aku bersyukur padamu atas karunia dan kasih. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Oh Tuhan Yesus, karya-Mu agung, di Kau curahkan darah kudus, jadi tebusan dosa dunia, agar manusia selamatlah. Ajarlah kami, bimbinglah kami, agar setia terus bersyukur. Mic-nya belum dibuka, Pak Rudolf. Maaf, saya sampaikan lagi bahwa persembahan dapat ditransfer ke Bank BNI dengan nomor rekening yang telah tertera atas nama Badan Pimpinan GPIB Ebenezer, atau dapat dimasukkan dalam amplop tertutup dan diserahkan ke kantor gereja setiap hari, utama hari Kamis dan hari Jumat. Mari Bapak-Bapak, sama-sama kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapak, terima kasih atas firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan melalui Bapak Penatua Valerian Pelupesi. Biarlah Engkau mewujudkan terang itu dalam kehidupan kami setiap hari ya Bapak. Kami telah terpanggil untuk mendapatkan terang Tuhan, dan biarlah kami menjadi saluran terang Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari bagi sekeliling kami atau tempat-tempat dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan. Dan utama Tuhan, biarlah kami memperoleh kasih-Mu melalui Roh-Mu yang kudus agar kami mampu untuk memelihara terang Tuhan itu atau mata iman kami dalam keseharian kami melalui pembacaan firman Tuhan dan juga puji-pujian kepada Tuhan. Bapak, terima kasih untuk apa yang boleh kami berikan pada malam hari ini. Biarlah Engkau mengubahkan setiap persembahan yang kami berikan kepada Tuhan menjadi
hal yang terpenting dan dapat bermanfaat bagi pertumbuhan pelayanan kami di GPIB Ebenezer dan juga untuk pertumbuhan iman kami. Dan jadikanlah persembahan ini sesuatu yang bermakna di mata Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Inilah doa kami, inilah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama mendengarkan warta PKB yang akan disampaikan oleh Pak Yudi. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Rudolf. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sampaikan warta PKB yang pertama atas nama pengurus berkat Persekutuan Kaum Bapa GPIB Ebenezer, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Valerian Pelupesi yang boleh menyampaikan firman Tuhan yang begitu menyemangatkan kita untuk menjadi anak-anak terang, menjadi pengikut Yesus dalam kategori yang ketiga ya, yang seperti murid-murid yang menjadi rasul-rasul. Biar Tuhan memberkati kehidupan dan pelayanan Pak Valerian bersama keluarga, istri dan anak-anak. Tuhan memberkati. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada PHMJ dalam hal ini diwakili Penatua Riki Latuputi dan Penatua Ibu Debi Watimena Homahu. Sebenarnya Pak Dance juga akan bergabung, tapi karena dia masih di jalan kena macet, jadi dia minta maaf untuk hari ini tidak bisa bergabung. Terima kasih untuk PHMJ untuk dukungan dan kehadirannya. Juga terima kasih kepada anggota PKB, terutama kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para PKB yang sudah senior, ada Opahus Muselman, ada Pak Yupi Taihutu, ada Pak Bobs, saya. Terima kasih menyemangati bapak-bapak yang lebih muda, kiranya boleh menjadi penyemangat kita terus. Juga terima kasih kepada bapak-bapak yang menyempatkan waktunya yang jauh-jauh, Pak Arnold Tala dan yang lain-lain yang tinggalnya jauh tapi masih menyempatkan diri, bahkan Pak Arnold masih sedang di rumah sakit. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan kesempatan ini kami juga mengingatkan bapak-bapak untuk ibadah hari Rabu nanti tanggal 17 ya, 17 Februari maksudnya, maaf. Itu merupakan ibadah Rabu Abu. Jadi kita akan memasuki minggu Prapaskah dan nanti ada tata ibadah khusus, nanti akan disampaikan linknya, sedang dipersiapkan. Kemudian kami menginformasikan ibadah PKB Mupel Jakarta Pusat dalam waktu dekat, yaitu kalau saya nggak salah tanggal 20 ya Pak Ketua ya. Itu tuan rumahnya GPIB Anugerah. Ya mungkin dipimpin oleh pendeta yang baru, Ibu Megiawati Makadada Gantare kalau saya nggak salah. Tanggal 20 nanti linknya juga akan kami sampaikan. Juga yang berikutnya kami informasikan ibadah PKB untuk GPIB Ebenezer di bulan mendatang itu juga jatuh kepada tanggal yang sama, yaitu tanggal 12 Maret 2021. Kami akan sampaikan juga undangan dan linknya. Mohon juga kehadiran Bapak-Bapak sekalian, ya kami mengharapkan akan lebih banyak lagi sehingga menambah semangat kita dalam beribadah walaupun kita masih melakukannya secara daring. Dan yang terakhir ya sebagaimana yang disampaikan Pak Valerian dalam doa tadi, kami juga tetap memohon dukungan jemaat, anggota PKB dan semua atas pergumulan yang sedang dialami saudara-saudara kita yang sedang sakit. Di antaranya Pak Yonas Risakota di Rumah Sakit Rajak. Informasi terakhir kondisinya sudah membaik, cuma gulanya masih belum stabil, masih naik turun, tapi kondisi secara umumnya baik. Beliau juga sedang persiapan untuk merencana kateter, tapi karena ada masalah pemeriksaan paru-paru, akhirnya ternyata di swab ternyata positif, tapi sudah makin baik. Mudah-mudahan dalam hari-hari ke depan ini sudah boleh dinyatakan sehat untuk tindak lanjut. Juga kita bersyukur anak Eselio, anak dari Pak Arnold Tala yang juga bergabung bersama kita telah dioperasi pada kakinya dan sedang dalam perawatan dan pemulihan. Staf Manopo serta Ibu Irika, Pipi Sirait
dan mereka dalam keadaan sudah sehat, cuman masih dalam proses pemulihan isolasi. Mudah-mudahan segera sehat dan bisa beraktivitas kembali. Demikian Warta PKB, terima kasih untuk kehadiran semua dan dukungannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Kita sampai di amanat pengutusan. Silakan Pak Valerian. Ya Bapak-Bapak, kita akan segera mengakhiri ibadah ritual kita pada malam hari ini yang dilakukan secara daring. Kita akan kembali memasuki ibadah yang sebenarnya dalam hidup kita, memasuki pertarungan yang sebenarnya dalam hidup kita. Mari kita tetap mengarahkan mata iman kita kepada terang Tuhan, karena dengan terang Tuhan itu kita akan melihat, sanggup untuk melihat, mempunyai orientasi arah hidup yang benar. Kita bisa semakin diperkuat oleh kebenaran terang firman Tuhan untuk menghadapi setiap cobaan dan tantangan dalam kehidupan kita. Bapak-bapak, pulanglah dalam kehidupan sehari-hari dan marilah kita memuji dan menyembah Tuhan. Lagu yang penutup ini. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Bapak-bapak kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Mu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji nama-Mu. Amin, haleluya. Baik, ibadah telah selesai. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian dan Ibu Debbie. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa untuk ibadah berikutnya. Terima kasih untuk semua. Kita foto dulu sebentar. Foto dulu. Bapak Obi, tolong dibuka Pak Obi, kameranya Pak Obi. Bung Obi udah buka ya? Mana? Bung Obi ada kan? Pak Obi Tutorima. Sama Om Udi ya. Oh, udah. Oh, ini Robi siapa nih? Robi Wati kah? Iya, Robi. Om Robi. Oh iya. Robi. Udah tuh Robi ada di atas Om Robi. Oh ya udah, oke, siap. Ya, oke. 1, 2, lihat ke kamera. 1, 2, 3.
Senyum dulu. Oke. Ya. Oke, udah. Baik. Terima Oke, kasih. terima kasih. semua Pak Yudi. Opais, Pak Riki, Deko, terima kasih. Arnold, Pak Budi, Ayopi, terima kasih. Pak Bob, Devi. Selamat Pak Budi, Tuhan berkati. Sehat-sehat semua. Pak Deko. Pak Robi Wati, Pasha. Dah. Robi Wati. Terima kasih Bu. Sehat-sehat. Opais di Pondok Gede, Opais. Pak Arnold. Oke, semuanya, terima kasih. Yop, terima kasih. Yop. Debbie, terima kasih Debbie. Yo, Pak yo. Bob. Ya. Ya. Sampai jumpa. Dolvis, danke Dolvis. Mantap. Jangan lupa lagu. Oke. Yuk. Ya. Oke. Malam, Deko, terima Bob. kasih Deko. Malam, Dok. Iya Pak Budi, terima kasih. Sehat-sehat Pak Budi. Semuanya sehat-sehat. Ya, Deko. Deko. Salam buat Steny sama anak-anak. Iya, terima kasih Pak Budi. Salam semua. Pak Feli, terima kasih. Salam buat Desi dan Ya, anak-anak. Pak Bel.